Kembali lagi pemirsa di Jejak Diaspora Muslim. Dan walaupun masih ada wabah COVID-19, saya dan Vina masih host acara Muslim kesayangan Anda langsung dari rumah masing-masing. Nah, liputan-liputan Jejak Diaspora Muslim pasti menarik dong pemirsa. Seperti cerita berikut ini, kita akan berkenalan dengan diaspora muslimah Indonesia yang memutuskan untuk mengenakan nikab atau cadar. Betul sekali. Kalau di Amerika Serikat, terutama di kota-kota besar seperti sekitar Washington DC, di sini kan sudah biasa ya kalau orang mengenakan hijab. Tapi bagaimana dengan nikab atau cadar? Nah, ini ternyata dipraktekkan oleh seorang muslimah asal Indonesia yang tinggal di sini. Betul, namanya Sri Syarifah Wahyuni Suratman. Perempuan yang biasa juga disapa Umma Kalimah ini adalah seorang diaspora Indonesia di Amerika yang mengenakan cadar. Sebelum pandemi coronavirus, tim VOA bertemu dengannya untuk melihat bagaimana sih ia menjalankan kehidupan sehari-hari. Langsung aja kita bertemu dengan Ummu Kamilah. Guru Al-Quran yang bercadar ini adalah diaspora Indonesia. Namanya Sri Syarifah Wahyuni Suratman atau yang dikenal dengan Ummu Kamilah. Keputusannya untuk menggunakan nikab tahun 2008 lalu berawal dari mendengarkan kisah tentang Aisyah radhiyallahu anha. Istri Nabi Aisyah radhiyallahu anha, walaupun dia sudah digaranti oleh Allah Jannah, masih punya rasa haya yang sangat tinggi. Mereka menjaga auranya, menutup wajahnya. Sejak itu, diaspora Indonesia asal Jakarta ini mantap dengan keputusannya mengikuti jejak Aisyah mengenakan nikab atau cadar. Bahkan ia didukung oleh suaminya saat itu. Keluarganya di Jakarta sempat khawatir karena ia tinggal di negara yang mayoritas penduduknya non-Muslim. Namun ia berhasil meyakinkan keluarganya bahwa yang ia lakukan dilindungi oleh konstitusi Amerika. Meski ada juga aturan mengharuskan ia membuka cadar seperti foto untuk SIM dan paspor, yang menurutnya bukan masalah besar. Nggak mau dibuka. Meski menurut catatan Lembaga Advokasi Muslim Amerika CARE, sejak kampanye Presiden tahun 2016 lalu ada peningkatan insiden kejahatan berdasarkan kebencian maupun diskriminasi, namun ia mengaku tidak pernah mengalami kesulitan dalam lingkungannya dan masyarakat pada umumnya. Alhamdulillah. Awalnya mereka terkejut ya melihat, tapi lama-lama terbiasa. Maupun aparat keamanan. Semua aturan negara mesti dibuka ya. Kayak pas polisi itu bilang mau lihat wajah saya gitu. Ya kita ikuti. Ada kemungkinan ini karena ia tinggal di wilayah yang populasi muslimnya cukup besar dan tidak jauh dari Al-Huda, sekolah Islam di kota College Park, di mana ia mengajar. Sebagai guru, Ummu Kamilah mendapat dukungan penuh dari pihak sekolah maupun murid-muridnya. I think it's a good thing because it gives her more respect when people see her. It means that you want to be closer to Allah. Saat ini Ummu Kamilah bersyukur pekerjaannya sebagai guru baik mengajar Al-Quran di kelas maupun online ini cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga tidak perlu mencari pekerjaan lain yang belum tentu menerima seseorang yang menggunakan cadar. Dari Washington, Yuni Salim dan tim VOA. Wah, alhamdulillah Ummu Kamilah memang punya tekad ibadah yang kuat. Dan pekerjaannya sebagai guru membaca Quran bisa menjadi pekerjaan utamanya. Semoga dia bisa menjalankan pengajaran Quran ini secara online ya untuk mencegah penyebaran virus. Betul sekali, memang kisahnya sangat inspiratif ya. Nah, bicara tentang kisah inspiratif nih pemirsa, di Amerika ada sebuah universitas yang bermitra dengan sebuah LSM. Mereka mengadakan program untuk memberdayakan perempuan pengungsi. Karena di Amerika Serikat ini banyak ya, cukup banyak pengungsi yang datang terutama dari negara konflik. Dan mereka ingin beradaptasi di sini dan ingin mandiri dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari. Lalu seperti apa? Langsung aja kita lihat liputan yang telah kami himpun sebelum pandemi COVID-19. I am from Iraq. I was art teacher and I have two boys. One, my young boy, he's killed in Baghdad. I decide to went to Turkey with my another son because I want to protect him. And after that, I came to Arizona. Lebih dari 20 pengungsi perempuan dari berbagai negara dan latar belakang berkesempatan menampilkan produk kerajinan tangan mereka di sebuah toko di pusat kota Phoenix.
Acara pop-up bertajuk Global Market ini merupakan sumbangan sekelompok mahasiswa pasca sarjana Arizona State University dan bertujuan memberdayakan pengungsi perempuan. The Global Market Project was developed in a collaboration between local nonprofits in Arizona State. The way that we designed this project is by using a concept from the world of business, which is a pop-up store, and integrate it into the world of nonprofits. Program ini juga didukung American Muslim Women's Association yang berbasis di kota New York. Last year, we started a new beginning skills training program for refugee women. We teach them how to sew and then help them sell those items to the community. Yang dijual termasuk kerajinan tangan, celemek, sabun, produk perawatan tubuh organik, snack, lukisan, perhiasan, dan lainnya. Pop-up store is good for me because I bring all my stuff here. It was only in my home. I sold some of my painting. Like today, I sold 2 paintings and some of my jewelry. I'm happy with this shop. Walaupun konsepnya pop-up yang sementara, visinya jangka panjang. The goal of the project is not only to bring these women short-term income, we want to really provide them with the experience of learning how to run their own business and learning how to be entrepreneurs. Dari Phoenix, Arizona, VOA. Yeay, selamat ya untuk para ibu-ibu. Semoga programnya membantu tidak hanya membuat mandiri, tapi juga membantu dari segi ekonomi nih. Apalagi sekarang bulan Ramadan kan jadi lebih punya banyak waktu mungkin untuk berkegiatan seperti itu ya. Betul, Vin. Terus kalau misalnya mereka bisa mandiri dan sukses, bahkan bisa membuka peluang untuk memberi pekerjaan ke warga lainnya. Insya Allah ibu-ibu tersebut bisa menemukan sukses ya. Anyway, masih banyak cerita menarik lainnya. Jejak Diaspora Muslim akan kembali setelah yang satu ini.